Hai, selamat datang di Salbi El Maliki Channel. Channel yang banyak mengulas tentang review alat gunung, channel yang banyak mengulas tentang review jalur gunung, channel yang juga sering berbagi tips tentang rental alat gunung. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sebenarnya rental alat gunung ini prospek nggak sih? Ada masa depannya nggak sih? Buat kalian yang penasaran, simak terus. Oke teman-teman, seperti judul dan thumbnail yang ada di video ini, sebenarnya rental alat gunung ini nggak terlalu prospek banget ya. Jadi kalau misalkan kalian jadikan rental alat gunung adalah sumber utama dari pendapatan kalian, itu saya sarankan mending nggak usah buka rental alat gunung ya. Kalau misalkan rental ini jadi sumber pendapatan kalian ya, mending nggak usah buka rental. Tapi kalau misalnya jadikan samben atau istilahnya sambilan ya, itu samben itu bahasa Jawa ya, jadi kalau bahasa Indonesianya sambilan kayak gitu, itu ya oke, it's okay, nggak apa-apa. Misalkan kalian masih beraktivitas di kantor, masih digaji atau masih sebagai karyawan dan lain sebagainya, kalian boleh buka rental outdoor. Karena apa? Karena rental outdoor ini sifatnya musiman lakunya teman-teman. Musim yang saya maksud ini adalah musim ya, mungkin musim jangka pendek ya, mungkin weekend kayak gitu. Mungkin mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari-hari yang kredit untuk rentalan. Bagi yang rentalnya rame itu saya bilang kredit, tapi kalau rentalnya sepi kayak Jirolu ini Jirolu ini udah sepi bos. Jadi ya saya udah bisa menyesuaikan dengan sepinya rental dan sepinya hati. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, di rental alat gunung ini kadang ada ide usaha yang mungkin bisa bercabang kayak gitu. Nah, bagi kalian yang mungkin masih kekeh tentang rental alat gunung ini harus jalan, harus saya dirikan, harus saya buka dan lain sebagainya, tanpa kalian ada sambilan yang lain atau pendapatan utama yang lain, ya it's no problem ya. Saya kasih tahu tentang usaha percabangan dari rental alat gunung ini. Maksudnya gini teman-teman, oke lah, rental ini sebagai pionir usaha kalian ya. Usaha kalian yang pertama ini adalah rental. Nanti ketika seiring berjalannya waktu, mungkin 2 tahun, 3 tahun, itu mungkin kalian akan punya ide usaha baru yang nggak cuma rental kayak gitu. Ada beberapa rental outdoor yang mungkin di sambilannya itu dia buka usaha guide dan porter, kemudian ada juga camping package, mungkin ada juga yang buka outbound kayak gitu. Yang sering saya temukan itu rental outdoor bersama outdoor store kayak gitu. Jadi rental outdoor sama jualan alat gunungnya kayak gitu teman. Paham nggak? Pasti teman-teman udah pernah tahu lah hal yang kayak gini dan udah lumrah ketika rental outdoor buka pertama, kemudian outdoor store buka yang kedua, atau sebaliknya outdoor store dulu kemudian nggak laku nih alatnya, kita rentalin aja yang lebih rame. Oke, kita buka rental outdoor. Ya itu saling saling menguatkan mereka ini. Kalian bolehlah buka rental outdoor, cuman harus ada pendamping usaha yang lain kayak gitu. Rental outdoor ini nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Contoh lain ya, rental outdoor ini bisa juga berdiri dengan laundry alat gunung misalnya, atau jasa perbaikan kompor, frame, tenda, jahit dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa usaha yang mungkin bisa menopang rental alat gunung ya. Kalau kalian pernah main-main ke IG-nya Jirolu ya, linknya ada di kolom deskripsi, nanti kalian tinggal klik aja, nanti bisa langsung terhubung ke Instagram saya. Kalian bisa lihat di bio ya, ada camping package, ada guide and porter, transport pendakian ke gunung misalnya. Itu saya tulis di situ terus terang hanya untuk branding ya. Padahal nyatanya rental nggak laku gitu kan. Apalagi yang lain kayak gitu loh ya. Guide porter nggak laku, transport ya biasa aja kayak gitu ya. Saya ngomong terus terang kayak gitu teman-teman, bukan berharap itu nggak laku, tapi emang bener-bener pasar untuk Jirolu itu ya udahlah sepi lah, bisa dibilang kayak gitu. Kemudian saya larinya kemana? Jualan enggak gitu kan, jualan alat gunung enggak gitu kan, guide porter juga enggak, outbound enggak, camping package enggak gitu kan, semuanya enggak. Lalu saya kemana? Saya ke YouTube bos. Nah, saya berbagi tips, saya berbagi ilmu, saya berbagi pengalaman gitu kan. Apa yang saya alami bisa kalian jadikan pelajaran tanpa kalian harus mengalami untuk kalian belajar, paham nggak?
Nah, dari segala sesuatu yang saya share di YouTube ini, mungkin alah YouTuber receh Salbini. Ya kalian bisa bilang gitulah, tapi yang namanya YouTube itu kan apa namanya ya, aset digital, Bos, ya kan? Kalian nonton 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, atau 10 tahun lagi gitu kan, YouTube tuh akan tetap ada ya. Kecuali emang YouTube di-ban sama Indonesia ya, sama negara, sama Mendiknas. Apa sih? Apa IT ya mungkin ya, dari IT-nya nasional kayak gitulah. Itu emang udah diblokir sama negara kayak gitu. Jadi YouTube nggak akan bisa tampil lagi di Indonesia kayak gitu. Baru YouTube mati kayak gitu kan. Lalu saya dapat apa gitu loh dari YouTube gitu kan? Ya saya dapat AdSense, Bos, gitu kan. Kalian bisa lihat di timeline di bawah itu ada kuning-kuning, nah itu iklan. Kalau kalian skip iklannya, AdSense saya berkurang, Bos, ya. Jadi kalian nggak usah skip iklannya ya. Itu rental outdoor nggak bisa berdiri sendiri ya. Balik lagi nih, jangan balik ke AdSense ya, jangan balik ke YouTube ya. Nah, di rental outdoor ini kalau kalian emang bersikukuh untuk mendirikan rental outdoor, kalian harus punya backup usaha ya. Mungkin rental outdoor ini sebagai sambilan ya, kalian ada usaha lain atau kalian punya gaji dari tempat lain kayak gitu, kalian oke lah buka rental outdoor. Tapi kalau kalian kekeh untuk buka rental outdoor, kalian harus punya backup ya. Entah itu buka jasa guide atau porter, atau kalian buka camping package, atau kalian buka service tenda, frame dan sleeping bag atau yang lainnya gitu ya. Kalian harus punya backup, nggak bisa rental diri sendiri, Bos ya. Nah, kalau kalian masih bertanya di mana tempat beli alat gunung yang murah, kalian bisa tonton ya video yang ada di rekomendasi video di atas. Kalian langsung klik dan akan terhubung sama penjualnya langsung. Oke? Di situ tersedia alat gunung murah ya. Saya bilang murah loh. Saya nggak bilang lengkap ya, saya bilangnya murah. Mungkin persepsi orang tentang lengkap itu beda kayak gitu ya. Tapi saya bilang murah karena emang ini diskonnya emang gila ya. Kalian bisa langsung hubungi link yang ada di deskripsi ya. Nah, segitu dulu teman-teman video dari saya. Apakah video ini bermanfaat untuk kalian tentang bagaimana prospeknya rental outdoor, bagaimana potensi rental outdoor ya. Selama kalian berada di Indonesia ya mungkin rental outdoor aja ya. Mungkin kalian cuman buka rental outdoor itu saya rasa udah cukup lah, tapi tetap harus kalian punya backup kayak gitu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, di subscribe dulu, di like dan di share sama teman-teman kalian yang pengen buka rental outdoor tapi bingung potensi nggak sih, prospek nggak sih. Oke, Salbi Al-Maliki pamit, bye bye. Kotrek seri Tenggarong 55 liter ini merupakan salah satu carrier yang saya suka jika dilihat dari penampilannya. Warna yang cerah, menawan, dan menawarkan fitur-fitur yang gak kalah keren dibanding tas gunung yang sekelasnya. Kebetulan yang saya review ini adalah carrier berwarna merah yang mungkin akan menambah kesan mewah pada carrier ini. Dan buat kalian para cewek-cewek, jangan khawatir kalau seri Kotrek yang satu ini gak cocok buat kalian. Kotrek seri Tenggarong 55 liter ini juga pantas untuk kalian bawa ke gunung dan mungkin akan menambah sisi kecantikan pada diri kalian. Kotrek seri Tenggarong 55 liter ini menggunakan material nylon denier combine Cordura dengan motif kotak-kotak layaknya ripstop, yang mana bahan ini akan berfungsi sebagai anti abrasi. Saat carrier kalian bergesekan dengan ranting pohon, dengan bebatuan, dengan akar pohon ataupun benda alam yang sifatnya tajam, itu nggak akan terlalu merusak bagian yang terkena gesekan. Bahan Cordura yang sifatnya lebih tebal dan berwarna lebih gelap biasanya ditaruh di bagian bawah carrier. Ini bertujuan agar apabila carrier kalian diletakkan di atas tanah, carrier ini akan mampu menahan beban carrier kalian dan tidak akan mudah rusak karena berbahan lebih tebal. Di bagian top lid kita bisa temukan dua kompartemen. Satu di bagian luar yang berfungsi sebagai wadah barang bawaan kalian yang sifatnya darurat, seperti headlamp yang mungkin saat perjalanan kalian ketemu malam, kalian bisa dengan cepat keluarin headlamp, atau mungkin juga ponco yang saat perjalanan kalian ketemu hujan.